Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah bermimpi ketemu Rasulullah? Nggak pernah. Kenapa, Bib? Karena rokok. Karena rokok. Karena rokok itu adalah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya perokok kuat. Sampai sekarang nih saya ini nggak betah karena nggak ngerokok. Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Paling dibenci. Bahkan satu saat dalam kitab Al-Mawahib dikisahkan ada namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu yang ngarang Maulid Simtud Duror. Beliau ini mendapatkan magam kewalian, yaitu Rasulullah SAW yaqdatan, melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, terjaga, bukan hanya mimpi, tapi ngelihat dalam keadaan sadar, terjaga. Itu magam kewalian beliau yang sangat tinggi. Satu waktu beliau melihat Rasulullah di Tarim, itu mau masuk ke rumah satu orang. Ketika Rasulullah mau masuk ke rumah satu orang, nggak jadi Rasulullah keluar lagi. Habib Ali bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mau masuk terus kau keluar lagi? Kata beliau, aku mau masuk karena di situ sedang dibacakan maulid. Tapi ketika aku mau masuk, ada orang yang di kantongnya ada tembakau, sehingga aku tidak mau masuk. Di kantong ada tembakau aja Nabi nggak mau, apalagi kita isep itu tembakau. Jadi Nabi paling benci dengan rokok. Ya ini karena mungkin kalau orang-orang yang adalah yang berbeda pendapat, ya mereka tidak akan, ya ini mereka nggak bakal, wah itu nggak ada itu seperti itu. Cuma kan itu kan bisa kita pakai dalam fadhailul a'mal, bisa kita pakai tarhib, bisa kita pakai. Pertanyaannya, kenapa Habib nggak berhenti rokok? Nah, itu dia. Tapi alhamdulillah, walaupun saya nggak pernah bermimpi bertemu Rasulullah, yang saya yakini bahwasanya penyebabnya adalah karena saya merokok. Tapi ada beberapa orang yang mimpi Rasulullah, yang dimana dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar bin Smith. Rasulullah bilang terus berjuang. Adalah tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa orang dari Sumbawa, ada dari Jawa Timur, ada yang dari Sulawesi. Nah, terus saya bertanya kepada saya punya guru-guru, Beb, kenapa sih kok Rasulullah itu datang kok ini kok nggak langsung gitu lewat mimpi anak? Ya inti masih ngerokok, bagaimana Rasulullah mau inti bisa mimpi Rasul orang inti masih ngerokok? Ya ini rokok kan Rasulullah paling benci sama rokok, nggak bakal bisa. Ya ini rokok lah yang menjadi penghalang antara engkau dengan tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya yang saya harapkan sebelum saya mati saya udah bisa berhenti merokok. Saya menginterogasi 4 orang tangkapan di Poso dan Ampana. Ada 22 orang di Poso dan Ampana, 1 di Bekasi, 1 di daerah Berau di Kalimantan Timur. Yang membuat saya miris adalah setengah lebih dari mereka ini adalah angkatan muda. Adik-adik muda seusia adik-adik mahasiswa, ada yang 18 tahun, ada yang 22 tahun, ada yang 21 tahun, tapi rata-rata adalah usia produktif. Ini harus kita perhatikan. Dan ketika saya interogasi mereka, pintu masuknya sama. Saya setiap menginterogasi mereka selalu menggunakan rokok. Dan ketika saya tawarkan rokok, dia pasti mengharamkan. Itu yang pertama. Setiap saya menginterogasi mereka, saya selalu meletakkan minuman di sebelah kirinya. Dan dia pasti oper ke sebelah kanan. Dia nggak mau minum dengan tangan kiri. Lalu ketika belum duduk, saya biarkan berdiri, saya berikan dia minuman untuk minum. Dia pasti menolak itu sebelum diberikan kursi untuk duduk. Ini mungkin menurut kita semua ini memang sunnah-sunnah yang tidak boleh. Makan berdiri, minum berdiri, mungkin itu. Tapi ini yang paling strict adalah ketika ini semua menjadi kekuatan-kekuatan politik, sunnah-sunnah ini menjadi guliran-guliran yang doktrinatif, maka mereka akan menjadikan itu sebagai kegiatan keseharian, sebagai alat untuk membuat demarkasi imajiner. Yang membedakan dia dengan orang togut seperti saya adalah dalam hal melaksanakan sunnah-sunnah itu. Ini politisasi sunnah, bukan hanya politisasi agama. Ini sudah politisasi sunnah. Dan ini adalah, saya bisa melihat itu. Dan salah satu gestur dari anak-anak muda ini, ketika dia mengatakan nikmat, dia mengatakan nikmat. Ini sudah pasti. Dan ketika saya jebak dengan pertanyaan-pertanyaan supaya dia menyebut hari Minggu, dia nggak mau. Dia pasti menyebutkan hari Ahad. Ini sudah indikasi-indikasi berusaha bagaimana anchor-anchor dalam pemikiran mereka, subconscious mind mereka sudah dikuasai orang lain. Saya berjam-jam bersama mereka. Mulai dari habis Isya, saya selesai hampir subuh. Hanya 4 orang. Dan masih ada 18 lain yang belum saya sentuh. Makanya ini pekerjaan yang tidak mudah memang untuk membedah otak mereka. Mereka itu terpapar dari kajian-kajian di luar sekolah, ekstrakurikuler, di luar lingkungan keluarga. Mereka kemudian diminta untuk memusuhi negara ini karena negara ini adalah togut yang dibangun dari uang riba.
Awalnya dari situ. Mereka dihantam dengan riba dulu, baru dihantam dengan demokrasi dan Pancasila, setelah itu dihantam dengan konsep al-wala wal bara. Semua polanya sama. Ada 320. Kemarin yang terakhir ini tersangka MB namanya, umurnya 17 tahun, nanti 18 tahunnya 2 bulan lagi. Dia ini memang dihantam dengan proses seperti itu. Dia dipisahkan dulu dengan lingkungannya, bahkan mengharamkan pemahaman orang tuanya. Kemudian setelah itu dia berusaha dipisah dari lingkungannya. Anak ini berprestasi, NEM-nya tinggi. Dia ini keluar dari SMAN 1 Poso pada usia semester 4. Dia keluar karena dia sudah gerah dengan sekolah yang dibiayai dari hasil riba oleh pemerintahan Togut dan berbasis Pancasila, undang-undang buatan manusia. Sehingga akhirnya dia melakukan proses iqdad di gunung untuk menggantikan kelompok Ali Kalora yang sudah tinggal 1 orang di atas gunung. Menurut catatan 2, tapi sebenarnya tinggal 1 karena yang 1 tidak pernah kelihatan dalam pergerakannya. Kemungkinan sudah mati. Ini kelompok-kelompok yang melakukan iqdad anak-anak muda inilah yang dicekoki, diracuni supaya mereka menggantikan kelompok Ali Kalora di atas Gunung Biru hingga ke pegunungan Parigi Mutong. Kemudian ini yang membuat saya miris adalah hampir 2 orang diantaranya dia terpapar di penjara. 1 kasus pembunuhan, 1 kasus narkoba. Jadi ketika saya minta buka baju, ini meskipun ini bukan indikasi ya, 1 badan itu isinya tato semua. Karena dia bekas bandar di salah satu kota di Sulawesi. Dan kemudian yang kedua kasus pembunuhan. Dia ini terpapar di penjara setelah bersentuhan dengan youth resilience. Salah satu yang mempengaruhi mereka adalah kasus terorisme. Dia kemudian dicekoki dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Setelah bebas dari penjara, dia bergabung dengan jaringan Mujahidin Indonesia Timur. Ini persoalannya. Ternyata pemenjaraan itu bukan solusi yang terbaik. Tetap solusi terbaik itu adalah moderasi beragama dan moderasi kebangsaan. Makanya kemarin saya sudah mengusulkan kepada Densus, terutama anak yang masih berusia di bawah 20 tahun ini jangan dipenjara. Dia harus disentuh dengan pemahaman-pemahaman dan diajak berdiskusi. Istilahnya kalau pemakai narkoba itu direhabilitasi saja. Saya terus terang, justru kalau mereka ini dibenamkan dalam penjara, mereka akan terpapar di dalam penjara. Saya yakin itu. Berkaca kepada 2 temuan saya dari kasus pembunuhan dan kasus narkoba ini terpapar di penjara semua. Dan akhirnya setelah keluar, 2 orang ini ingin menyerbu rumah dinas Kapolda dan juga ingin membakar kantor Polda. Karena dianggap sebagai kekuatan togut yang paling utama adalah polisi. Ini yang menjadi gambaran dari kita semua bahwa angkatan muda hari ini adalah target utama dari kelompok-kelompok teror. Kemarin waktu penangkapan NII di Darmasraya, di Payakumbuh dan di Tanah Datar, itu banyak sekali dari kalangan anak muda. Yang paling muda waktu itu saya temui adalah tersangka MD, itu usianya masih 23 tahun. Dan dia militansinya luar biasa, tapi sudah berhasil diderek hari ini. Nah, harapan saya adik-adik sekalian, mohon ad-dinul aqli, beragamalah dengan akal, kecuali keberadaan Allah itu memang tidak bisa dijangkau dengan logika. Tapi untuk urusan-urusan usul fikih, ideologi-ideologi yang berwujud tafsir-tafsir itu memang harus menggunakan logika. Percayalah, agama ini tidak diturunkan untuk membangun kebencian, membangun kekerasan. Agama ini diturunkan oleh Allah untuk membangun kedamaian di atas muka bumi ini. Kalau kemudian kita dengan beragama justru membenci orang lain, ingin membinasakan orang lain, atau ingin melakukan praktik-praktik kekerasan kepada orang lain, ini bukan tujuan agama. Ini pasti tafsir-tafsir yang dialirkan karena sudah ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan politik pada zamannya. Jadi agama itu bukan ideologis, tapi tafsir-tafsirnya ideologis. Ini jelas. Kalau kita lihat tafsir-tafsir Ibnu Taimiyah, dia hidup pada masa keterpurukan politik Islam keruntuhan Bani Abbasiyah, dan di tengah-tengah perang salib ketika itu membuat tafsir-tafsir Ibnu Taimiyah ini selalu mengglorifikasi militansi. Dia konsepnya al-wala wal bara yang kemudian menghasilkan produk-produk akhir yang bernama takfiri. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa dengan beragama kita tidak harus bergelimang kebencian. Dengan beragama justru kita harus memanusiakan manusia dan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang berguna karena kita betul-betul berguna bagi manusia lainnya. Ini yang penting. Makanya dengan beragama kita harus berakhlakul karimah supaya Islam ini menjadi agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ilal yaumil qiyamah. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.